Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Longing for You. Drama ini mengisahkan tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di sebuah kota yang bernama Wujin. Jadi kota Wujin ini sebelumnya merupakan kota yang sangat diberkati tanpa adanya kejahatan. Nah, detektif Oh Jin Sung yang diperankan oleh Na In Woo yang dikenal sebagai periang bergabung dengan tim investigasi saat adik laki-lakinya yang bernama Jin Woo diperankan oleh Ren diidentifikasi sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut. Jin Woo akhirnya dibebaskan dari tuduhan palsu dan pelakunya pun terungkap. Nah, namun suatu ketika di malam hari ketika hujan deras gitu, si Jin Woo ini pergi ke pantai untuk mengambil ikan. Jadi si Jin Woo ini sangat introvert gitu teman-teman. Dia tuh biasanya cuma main sama si Jin Song kakaknya, sama ibunya, dan juga sama Yongju temennya si Jin Song ini. Jadi dia tuh sangat introvert, dan di malam ketika dia pergi ke pantai ini, kakak dan ibunya itu sedang berada di luar teman-teman. Nah, tanpa diduga saat Jin Woo ini hendak pulang karena kan sudah mulai hujan, dicegat oleh orang yang tidak dikenal. Nah, si Jin Woo ini pun berusaha untuk menghindar, namun si orang tersebut langsung membanting badan si Jin Woo. Tidak berhenti sampai di situ, si orang ini sangat brutal, jadi kayak psikopat banget gitu teman-teman. Dia itu mencekik lehernya si Jin Woo, terus dia juga menginjak otot-otot kakinya si Jin Woo sampai Jin Woo ini mengerang kesakitan banget. Nah, di sisi lain ibunya si Jin Woo ini sedang karaoke bersama dengan teman-temannya, dan si kakaknya Jin Song ini sedang berpesta minuman bersama dengan rekan dan juga atasannya gitu. Jadi di saat Jin Woo ini sedang kesakitan, kedua orang yang sangat disayanginya ini dan sangat peduli kepada dia itu malah bersenang-senang gitu teman-teman. Jin Woo ini pun juga dibanting sampai kepalanya ini terbentur pada bebatuan dan terluka sangat parah. Nah, setelah itu si pelakunya ini langsung pergi begitu saja meninggalkan Jin Woo yang sepertinya itu sudah sekarat gitu teman-teman. Nah, jejak kakinya itu jelas tidak teridentifikasi karena kan pada malam itu tuh hujan. Jadi jejak kaki si pelaku kejahatan ini tuh langsung tertutup sama hujan gitu teman-teman. Akhirnya si Jin Woo ini langsung dirujuk ke rumah sakit besar di Seoul. Jadi Yongju ini meminta tolong kepada ibu dari rekannya. Jadi ibunya ini kayak punya kekuasaan di rumah sakit Jinji di Seoul, itu rumah sakit yang besar gitu. Akhirnya dipindahkan ke sana dan Jin Woo pun langsung melakukan scan otak, dan diketahui bahwa kondisi otaknya si Jin Woo ini sudah parah banget gitu teman-teman. Jadi harus segera dilakukan operasi. Dan yang itu tuh parah banget, gimana si Jin Woo ini bisa berada dalam kondisi vegetatif. Jadi dia itu masih hidup namun koma gitu teman-teman, istilahnya mati otak gitu. Nah, tapi itu belum diketahui apakah benar seperti itu, jadi masih harus dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Si ibu Jin Woo dan juga kakaknya Jin Song ini sangat frustasi banget dengan kondisi si Jin Woo, karena Jin Woo ini bener-bener good boy banget gitu di keluarga mereka, dan selama ini ibunya ini memperlakukan dia dengan tidak sama teman-teman. Soalnya kan memang Jin Woo ini anak angkat, namun ibunya ini sangat menyayangi Jin Woo, namun secara tidak sadar dia tuh memperlakukan Jin Woo dengan Jin Song itu secara berbeda gitu. Makanya dia tuh merasa bersalah banget, dia tuh merasa menyesal banget. Si Jin Song bersama dengan Yongju ini juga mengingat beberapa momen-momen kebersamaan mereka bersama dengan Jin Woo. Jin Woo ini kan gak punya temen, jadi kontak di HP-nya itu cuma ya mereka gitu, orang-orang yang mereka sayangi. Namun ketika si Jin Woo ini berada dalam kondisi yang sangat darurat, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menolong Jin Woo, dan hal itu benar-benar membuat mereka sedih. Nah, di sisi lain teman-teman, ternyata ibu dari rekannya si Yongju ini, jadi ibunya Yongwon ini ternyata adalah saudara biologis dari Jin Woo. Jadi Yongwon dan Jin Woo ini adalah satu ayah gitu teman-teman. Nah, si Yongwon ini memiliki penyakit kelainan jantung sejak lahir, dan ibunya si Yongwon yang bernama Jung Suk ini memiliki kekuasaan di rumah sakit yang tadi itu teman-teman. Jadi si Jin Woo ini bisa dirujuk ke rumah sakit di Seoul itu berkat si ibunya Yongwon ini. Nah, ibunya Yongwon ini tahu kalau misalnya Jin Woo ini adalah saudara biologis dari Yongwon. Dia pun memikirkan cara untuk bisa mengambil jantungnya si Jin Woo dan mentransplantasikan kepada anaknya Yongwon. Jadi dia tuh sudah men-setting semuanya tuh dengan sangat rapi gitu teman-teman lah. Awalnya dia tuh sudah men-setting kalau Yongwon ini akan ditransfer ke luar negeri. Jadi dia akan beristirahat dulu dari pekerjaannya di Korea dan dia akan ditransfer ke luar negeri
negeri. Nah tujuannya itu dia itu akan melakukan transplantasi jantung tuh di luar negeri gitu teman-teman, dan jantungnya adalah jantungnya si Yongwon. Nah suatu hari Yongwon ini kan dipindahkan ke ICU, dimana di sana itu tidak ada satupun keluarganya yang boleh masuk, dan hanya dokter sampai dijaga sama beberapa bodyguard dan sangat ketat gitu. Jadi yang bisa masuk ke sana itu cuma si ibunya Yongwon tadi ini, dan Jin Sung maupun si ibunya tuh gak ada yang boleh masuk. Tanpa diduga Jung Suk ini, si dokternya ini mulai beraksi teman-teman. Jadi ketika masuk dia itu kayak menyuntikkan sesuatu kepada si Jinwoo sampai kondisinya itu benar-benar kritis dan ada kode blue. Dokter pun bergegas ke sana untuk menyelamatkan si Jinwoo, namun benar-benar si Jinwoo ini sudah tidak memberikan reaksi apapun di pupilnya dan dinyatakan dia benar-benar mati otak. Akhirnya keluarganya ini dikumpulkan dan dia menjelaskan kepada keluarganya kalau Jinwoo ini mati otak, dan sebelumnya Jinwoo ini sudah menandatangani bahwa dia akan mendonasikan semua organnya kepada orang yang membutuhkan. Jadi dia ini pinter banget teman-teman, dia tuh sudah tahu kalau misalnya Jinwoo itu mau mendonasikan organnya kepada orang. Nah makanya dia itu mempercepat kematian Jinwoo agar jantungnya itu bisa diambil untuk kemudian ditransplantasikan kepada anaknya sendiri. Jadi dia tuh pemikirannya tuh egois banget gitu, padahal Jinwoo ini masih, meskipun sedikit, dia tuh masih ada kemungkinan untuk bisa sembuh gitu. Makanya ibunya pas tahu itu nanti di ending pas tahu ibunya si Jinwoo dan juga kakaknya dan ibu kandungnya si Jinwoo, mereka tuh bener-bener nggak expect gitu kalau misalnya si ibunya Yongwon ini memiliki pemikiran yang seperti itu gitu teman-teman. Dia tuh melakukan pembelaan bahwa meskipun Jinwoo ini nantinya sembuh, dia itu tidak akan bisa kembali normal seperti semula gitu. Makanya dia melakukan hal tersebut, tapi caranya itu kan salah banget, dan si Yongwon ini merasa sangat bersalah karena gara-gara dia adiknya ini harus meninggal dengan secara yang sangat tragis gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.